Sesuatu sedang rame di Twitter terutama saat ini, yaitu marahnya Angga Sasongko, sutradara entrepreneur, tentang karyanya yang dibajak setelah dirilis di bioskoponline.id dengan harga sangat murah, Rp10.000. Nah, pembajakan adalah topik yang sangat dekat dengan gue dan salah satu topik favorit gue. Dan gue mau bikin video ini untuk mengingatkan lagi kenapa nurunin harga adalah bukan cara untuk mengalahkan pembajakan. Sebelum gue mulai, gue mau jelasin kenapa pembajakan tuh deket banget sama gue. Waktu gue ngerilis album Provokatif tahun 2008, track pertama, kalau gue nggak salah ya, itu judulnya Bajak Lagu Ini. Lagu itu membuat gue diundang sama banyak orang. Renald Kasali salah satunya, Hermawan Kertajaya salah duanya, ngomongin soal pembajakan. Bajak Lagu Ini adalah pengejawantahan dari sesuatu yang udah gue bahas sebelumnya. Sebelumnya gue nulis ebook gratis untuk bisa diunduh di panji.com, judulnya Menghargai Gratisan. Saat itu di kepala gue adalah gimana caranya gue bisa mengalahkan pembajakan yang saat itu marak terjadi di dunia musik. Karena tahun itu gue lagi mikirin soal ngerilis album hip hop pertama gue, Fisik, waktu itu. Abis itu lanjutan dari Menghargai Gratisan gue rilis dalam buku pertama gue. Ini dia, masih diplastikin dan akan gue plastikin selamanya. Ini buku pertama gue, judulnya How I Sold 1000 CDs in 30 Days. Buku ini banyak ngomongin tentang apa yang gue lakukan untuk mengalahkan pembajakan. Dan memang ada lagi buku yang gue tulis judulnya Indiepreneur, itu juga ngomongin pembajakan. Nah, dari mana ilmu yang gue miliki untuk bisa ngebahas soal pembajakan? Sampai gue bahkan waktu itu pernah diajak sama Kedubes Amerika Serikat. Mereka punya satu departemen namanya ICITAP kalau gue nggak salah. Copyright, Intellectual Property, apa gitu loh. Pokoknya intinya lembaga yang ngurusin soal pembajakan dari Kedubes Amerika Serikat karena mereka korban pembajakan. Jadi apa sebenarnya yang gue pelajari sehingga gue bisa punya banyak pemahaman soal pembajakan? Benar atau enggaknya nanti lo aja yang nilai. Jawabannya adalah ini semua dan masih ada lagi. Jadi ada beberapa buku yang juga ngomongin soal pembajakan yang gue cari-cari dari tadi, mana nih buku. Ternyata gue baru ingat gue naruh buku di kantor juga supaya karyawan gue baca, tapi nggak pernah dibaca sih. Buku ini adalah buku yang membantu gue mempelajari soal pembajakan. Ini buku pertamanya, Sarah McCartney. Ini buku bagus banget, judulnya The Fake Factor, ngebahas tentang pembajakan itu gak ada hubungannya sama intelektualitas dan gak ada hubungannya sama level pendidikan orang. Karena dia ngebahas di Amerika Serikat aja, belakangan gue lihat sendiri pakai mata kepala gue sendiri, ada pembajakan. Yang beli ya orang Amerika. Padahal kan asumsinya orang Amerika terdidik, pendidikannya tinggi, mereka masih ngebajak. Habis itu di sini ngebahas banyak, ini bagus banget. Judulnya Why We Love Brands But Buy Fakes. Buku ini juga yang ngasih tahu bahwa pembajakan udah ada dari zaman dulu. Pembajakan pertama, produk pertama yang dibajak itu adalah anggur, tepatnya gentong anggur. Jadi anggur dijual pada zaman dulu, abad ke-17 atau abad ke-18, abad 18 kayaknya. Terus udah gitu, atau abad ke-19. Terus udah gitu, anggur yang bagus, wine yang bagus itu ada capnya. Nah, capnya itu dipalsukan. Itu adalah pembajakan pertama dan sampai sekarang masih ada di Prancis, di Forgery Museum. Dan itu yang membuat kita berpikir kalau pembajakan bisa hilang, dia akan hilang dari kapan tahu, tapi kenyataannya masih ada. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ini buku bagus. Terus ini juga buku nih, The Pirate's Dilemma. How Youth Culture is Reinventing Capitalism. Pirates Bring Choice and Cause Change in the Stunning Book. Matt Mason yang nulis. Ini buku bagus banget dan buku ini menjelaskan tentang kenapa radio swasta yang kita dengerin asalnya adalah pembajakan, TV kabel awalnya juga pembajakan, bahkan di luar dari yang gue baca di buku ini, Spotify nggak akan terjadi kalau nggak ada Napster, yang juga merupakan pembajakan. Bagus nih. Terus Priceless juga ngomongin soal value pada produk, termasuk produk gratis.
Terus dua buku ini adalah bukunya Dan Ariely. Dan Ariely ini adalah profesor psikologi. Ini Predictably Irrational. Gue nggak tahu sampulnya ada di mana ya. Sedih deh gue. Dan juga ini adalah The Honest Truth About Dishonesty. Dua buku ini dari seorang profesor psikologi itu ada banyak yang bagus, termasuk ngomongin soal perilaku. Salah satunya yang paling gue ingat itu adalah bahwa gratis itu sebuah hot button. Kalau moga-moga gue nggak salah, tapi intinya dia ngebahas soal dua jenis coklat. Yang satu coklat ini harganya $5. Terus yang satu coklat ini harganya $1. Terus yang $5 didiskon jadi $2. Jadi turunnya $3. Yang $1 didiskon jadi 0. Sebenarnya secara logika deal terbaik adalah yang 5 jadi 2. Karena diskonnya gede kan, $3. Sementara yang satu jadi 0, diskonnya tuh cuma 1 gitu. Tapi karena dia gratis, orang lebih memilih untuk ngambil yang gratisan daripada yang ini. Itu erat sekali kaitannya dengan pembajakan. Terus Lawrence Lessig juga, profesor soal haki, itu bikin buku remix, judulnya Making Art and Commerce Thrive in a Hybrid Economy Remix. Lawrence Lessig ini yang menciptakan Creative Commons. Dia juga ada, ini ada lagi nih. Ini versi bahasa Indonesianya. Bagaimana media besar memakai teknologi dan hukum untuk membatasi budaya dan mengontrol kreativitas. Lawrence Lessig. Ini bahasa Inggrisnya bagus. Judulnya Free Culture. Ini budaya bebas. Ini ada logo Creative Commons-nya. Ini bagus sekali, ngomongin soal pembajakan juga ada di situ. Music 2.0 dari Gerd Leonhard juga sedikit ngebahas soal pembajakan. The Mesh, Lisa Gansky ngomongin Why the Future of Business is Sharing. Kalau gue nggak salah, buku ini waktu rilis tuh belum, coba nih gue tahun berapa ya? Waktu buku ini dirilis belum ada Spotify, tapi udah pembicaraannya ngarah ke sana. Mana nih? 2010, udah ada belum ya, gue lupa. Terus ada Viral Loop, The Power of Pass It On, di mana kaitannya dengan pembajakan adalah orang yang viral tuh seringkali terjadi karena orang ngelihat sesuatu dan mereka nggak sabar untuk menyebarluaskannya dengan niat memberi manfaat untuk orang dan memberi dia semacam status di antara masyarakat sebagai orang yang tahu duluan. Kaitannya juga dengan pembajakan. Dan masih ada banyak buku lagi, tapi salah satunya yang pengen banget gue kasih lihat, terus gue sadar ternyata gue taruh di kantor kayaknya, adalah bukunya Chris Anderson, judulnya Free. Depannya yang hardcover-nya depannya emas, Free. Bagus banget tuh buku tentang gratisan. Nah, kembali lagi soal pembajakan yang terjadi kepada karyanya The Story of Kale. Itu adalah spin-off dari Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Film bagus banget, karya Angga Sasongko, yang dijual Rp10.000 tapi tetap dibajak, dan Angga marah, dan Angga bilang dia akan nangkepin semuanya, dia akan usut semuanya, datanya dia udah pegang. Dan gue bisa ngobrol sama dia, video ini juga hasil ngobrol sama dia karena gue pengen tahu lebih dalam dari isi kepalanya dia, dan gue udah atas izin dia juga mau bikin video ini. Itu yang terjadi. Nah, yang gue pelajari, apa kesimpulan yang bisa diambil termasuk terhadap yang terjadi pada Angga Sasongko yang bilang, udah gue murahin jadi 10.000, lu masih bajak juga. Dari yang gue baca dan diskusi-diskusi yang terjadi sama Pak Hermawan Kertajaya juga, sama Renal Kasali, kesimpulannya gini, pembajakan tidak bisa hilang. Kalau pembajakan bisa hilang, dia udah hilang dari kapan tahu. Jadi semua ucapan stop pembajakan, sesungguhnya gue nggak mau ngomong sia-sia, tapi kalori lu terbakar percuma. Sama aja ya, sia-sia. Pembajakan nggak bisa dihilangkan, pembajakan nggak bisa di stop, tapi pembajakan bisa dikalahkan. Beda. Mengalahkan pembajakan berarti tahu pembajakan ada, tapi kita punya strategi supaya orang bisa tetap beli yang asli. Itu mengalahkan pembajakan. Tidak menghilangkan pembajakan, tidak nyetop pembajakan, tapi punya cara untuk membuat orang mau beli yang asli. Nah, pertanyaan kemudian adalah, loh, kan udah dikurangin harganya, jadi cuma 10.000. 10.000 tuh murah sekali. Kok masih tetap dibajak? Jawabannya adalah karena misalnya ada
eh, ada produk harganya mahal, 150.000 DVD. Terus udah gitu dibajak. Ya udah kalau gitu kita bikin murah. Dulu DVD, waktu zaman DVD masih berjaya, DVD itu ada hardcover. Terus mereka ngejual, kalau lu masih inget ya, gue punya nggak ya? Itu kayak amplop dari karton gitu, legal tapi versi lebih murah. Kemudian dijual dengan harga mungkin cuma 50.000 kalau gue nggak salah. Tetap dibajak. Kesimpulannya adalah pricing strategy tidak pernah jadi jalan yang tepat untuk mengalahkan pembajakan. Nggak pernah. Cara mengalahkan pembajakan adalah bukan dengan menurunkan harga, tapi dengan meningkatkan value. It's a very different game. Kenapa seperti itu? Karena di dunia ini, dari zaman transaksi pertama kali ada, dari zaman perdagangan pertama kali ada, zaman dulu banget, dari mungkin perdagangan masih belum pakai uang dan pakai barter, dari zaman dulu banget sampai dengan sekarang, hanya ada 3 jenis customer: price oriented customer, value oriented customer, product oriented customer. Price oriented customer adalah tipe customer yang hanya peduli dengan harga murah, pokoknya semurah mungkin kalau bisa gratis. Kalau mau dapetin mereka, ya kasih yang murah banget atau gratis. Ada value oriented customer, tipe orang yang masih menimbang-nimbang antara uang yang diberikan dengan nilai yang dia dapatkan. Kalau gue ngeluarin duit segini, yang gue dapat apa sih? Value. Dan ada satu lagi, product oriented customer, yaitu dia nggak peduli harganya, nggak peduli sebenarnya barangnya masih banyak bug gitu ya, rada buggy gitu, atau mungkin nggak optimal. Selama ini produk terbaru, tercanggih, dia beli. Selalu ada 3. Lu mau ngelakuin apapun, nggak akan pernah bisa menghilangkan itu. Nah, siapa orang-orang yang ngincer bajakan? Walaupun harganya murah, price oriented customer. Lu mau turunin harganya dari 150.000 jadi 10.000, buat mereka selama ada pilihan gratis, ya itu yang akan disikat. Udah pasti. Mereka selalu ada. Apa terus yang lo lakuin? Mau menghilangkan price oriented customer? Nggak mungkin. Emang itu udah mendarah daging dan menjadi bagian dari tradisi perdagangan dari zaman dulu. Selalu ada seperti itu. Jadi yang dilakukan adalah dengan bukan nurunin harga. Udah pasti akan ada yang lebih murah lagi. Dan ini sekali lagi nggak ada hubungannya sama level pendidikan. Nggak ada. Bahkan orang-orang yang price oriented customer itu menemukan kebanggaan kalau bisa mendapatkan versi murah, apalagi gratis, dari sesuatu. Itu yang mereka ceritakan sama orang. Dan price oriented customer ini ada dalam berbagai macam wujud di berbagai macam industri. Kayak misalnya di salah satu buku ya, gue lupa buku yang mana di antara semua buku ini. Misalnya ada produk fashion atau merek fashion ngeluarin sebuah baju bentuknya seperti A gitu ya. Bentuknya kayak gini. Terus di majalah fashion atau majalah perempuan, kadang-kadang suka ada artikel, lu pengen gaya seperti ini tapi versi lebih murah? Ada. Bukan bajakan, mirip aja. Jadi misalkan ada produk seperti ini, kemudian ada versi miripnya, mereknya beda, gengsinya beda, tapi gayanya mirip gitu. Ya udah, lu bisa beli yang ini. Dan ketika lu beli ini, lu akan ngerasa sebagai smart customer, itu istilahnya. Customer yang merasa pintar ketika dia melakukan pembelanjaan terbaik karena dia ngerasa dia dapat versi lebih murah dari sesuatu. Ini juga alasan kenapa factory outlet sempat meledak pada zamannya. Mereka beli produk branded tapi bukan versi aslinya, versi yang ada sobekannya apa segala macam, yang mana belakangan ketahuan itu sebenarnya adalah cara pabrikan dari merek aslinya ngeluarin barang-barang stok lama. Jadi makanya kalau lu beli baju factory outlet, bajunya nggak apa-apa. Cuman pas lu ngeliat, labelnya digunting aja, udah itu doang. Dibikin jadi jelek gitu, udah kita lempar kayak gitu biar produknya nge-roll terus. Tapi orang yang belanja di factory outlet bilang, keren banget, lu pakai apa Banana Republic? Rumah mode gitu. Itu adalah contoh price oriented customer. Jadi pricing strategy, mau itu harganya 150.000, 30.000, 10.000, 1.000, orang yang sikat bajakan adalah price oriented customer. Lu gak akan bisa kasih apapun gitu. Mereka akan selalu nyari yang versi lebih murah. Nah, terus apa yang mesti dilakukan?
Untuk bisa mengalahkan pembajakan, yang berarti tahu bajakan tetap ada, tapi orang beli yang aslinya adalah dengan meningkatkan value dari barang yang asli. Itu doang. Ini tuh bukan sesuatu yang mesti diedukasi ke market, ini tuh sesuatu yang mesti diedukasi sebagai kepada pekarya. Karena nanti dia akan geser juga pada akhirnya. Gue ambil contoh gini deh. Bill Gates, ini lagi-lagi gue baca di buku ini. Bill Gates waktu itu pernah diundang ke China. Saat itu produk Microsoft Word yang ada di China lebih dari 95% adalah bajakan. Mungkin 98% bajakan. Saat itu Bill Gates ke China, disuruh pidato gitu atau apa gitu. Terus dia ditanya, kalau mau sih datang ke sini, ini di Cina ini 95-98% produk Microsoft yang dipakai di negara ini, seluruh negara ini, negara dengan penduduk terbanyak di dunia ini, bajakan. Terus Bill Gates jawab ini, nggak apa-apa. Yang penting, walaupun mereka pakai bajakan, top of mind-nya adalah Microsoft. Sehingga ketika mereka tumbuh sendiri kesadarannya, yang mereka pilih adalah Microsoft. Di salah satu buku itu, Fake Factor kalau nggak salah, yang gue bahas juga di buku gue, dan gue bahas juga di YouTube gue. Bulan Juni tahun lalu, 2019, gue pernah bikin video tentang pembajakan gara-gara gue lagi ke LA, lagi ke Hollywood yang begitu marak jadi korban pembajakan. Gue cerita hal yang sama. Gue bilang bahwa waktu itu Louis Vuitton pernah nuntut pembajak. Jadi kalau lu ke Amerika Serikat, kalau sore gitu ya, itu di trotoar di Manhattan itu ada barang-barang bajakan banyak banget, barang-barang LV di pinggir jalan aja, benar-benar terbuka gitu jalan gitu di Manhattan gitu, kayak kita mau ke Broadway, jadi bajakan aja gitu. Terus orang pada beli, pada belanja gitu. Terus dituntut si pembajak ini, si pembajak LV ke persidangan. LV yang asli nuntut pembajak LV dengan alasan menyebabkan kerugian. Setelah di persidangan, LV yang asli kalah. LV yang asli menuntut pembajak LV ke persidangan atas tuntutan menyebabkan kerugian. LV yang asli kalah, LV yang resmi kalah. Kenapa? A, mungkin lawyernya lebih bagus yang LV bajakan. Tapi B, ternyata di persidangan terbukti bahwa tuntutan menyebabkan kerugian tidak terbuktikan. Kenapa? Karena pembajak ini nggak mungkin menyebabkan kerugian terhadap LV. Kenapa? Karena target market LV yang asli beda dengan target market pembajak. Orang yang beli bajakan nggak akan punya duit untuk beli yang asli. Orang yang beli yang asli nggak akan mau beli bajakan. Sehingga tidak mungkin terjadi kehilangan penjualan. Nggak mungkin terjadi kerugian. Gimana kerugian? Orang yang belanja di situ emang bukan market elu. Dari sini aja kita tahu bahwa percuma kita mikirin orang yang bukan target kita. Daripada kita fokus kepada orang-orang yang selalu bajak ini, capek. Kita fokus sama orang yang value-oriented customer atau product-oriented customer. Edukasi jalan terus dilakukan oleh kita. Apakah mungkin orang dari price-oriented customer kemudian berubah jadi value-oriented customer atau product-oriented customer? Mungkin. Mungkin banget. Mau tahu buktinya siapa? Saya sendiri. Ini hanyalah segelintir bajakan yang gue punya. Di belakang juga masih ada. Dulu gue beli bajakan. Kenapa? Karena gue dulu nggak punya duit. Dan ya gue price oriented customer. Gue beli ini, gue ngerasa ini brilian banget gitu. Apalagi ini ya, Entourage ya. Gue nemu bajakan ini. Gue cerita-cerita sama semua orang. Gue udah nonton Entourage belum? Dan gue berubah. Apa yang membuat gue berubah? Ya mungkin karena gue jadi punya uang. Dan ketika gue punya uang tuh bukan sekadar punya uang untuk beli. Uang itu didapatkan dari gue bekerja dan berkarya. Jadi gue tahu betapa sedihnya gue ketika karya gue dicuri. Dan mungkin level pendidikan gue lebih baik. Habis itu pemahaman gue tentang filmmaking lebih baik. Jadi gue tidak lagi membajak. Apakah filmmaker ini mengedukasi gue, menakut-nakuti gue supaya gue nggak beli bajakan? Enggak, gue aja makin pinter. Jangankan itu, orangnya udah meninggal sekarang. Tapi gue dulu dengerin MP3 bajakan lagunya Glenn Fredly. Apa yang membuat gue berhenti? Apa yang membuat gue berhenti menikmati bajakan karyanya Glenn Fredly, almarhum? Yang membuat gue berhenti adalah karena gue kenal dengan Glenn. Dan gue berteman dengan Glenn.
Itu bukan berarti untuk menghilangkan pembajakan. Terus gue harus berteman sama semuanya. Masa gue harus berteman dengan Michael Bay? Gue harus berteman dengan Will Smith? Enggak. Tapi talentnya dengan penikmat karyanya membangun hubungan pertemanan. Dan itu setidaknya yang gue lakukan terhadap gue sendiri. Digital download gue Rp300.000 harganya. Mungkin kalau nggak di YouTube, gue bisa sebut angka hasil penjualannya dalam 1 bulan. Yang akan membuat lo berpikir, kok bisa ya? Kok bisa orang mau beli digital download semahal itu? Kok bisa? Kenapa nggak orang nunggu aja bajakannya, file sharingnya? Kenapa nggak kayak gitu? Berarti argumen si Panji bahwa pembajakan bisa dikalahkan valid. Kalau orang pada bertanya ya, apa yang gue lakukan? Gue mengelola semua jenis customer di dalam kanal gue. Jadi gue nggak mengesampingkan price oriented customer, enggak. Gue nggak mengesampingkan orang yang senangnya gratisan, enggak. Gue kasih yang gratisan. Tapi semuanya dilakukan di asetnya gue. Orang-orang tuh kadang-kadang suka bilang, udahlah, gue nggak usah peduli deh sama orang-orang yang price oriented customer, gue tinggal aja. Gue urus, gue rawat. Karya-karya gue selalu ada 3 harga. Gratis, murah, mahal. Pasti kayak gitu. Kalau lu mau menikmati stand up gue ngasih gratisannya. YouTube gue jamin sampai dengan detik ini adalah kanal YouTube dengan video stand up paling banyak. 60 video stand up gratis gue taruh. Kalau di total durasinya sama Radit nggak ya? Gue nggak tahu deh. Mungkin sama ya. Radit durasinya panjang-panjang, dia ngerilis tuh kayak sejam, 2 jam gitu. Tapi dia akhirnya video dikit yang ngeglontor. Kalau gue potong-potong. Tapi gratisannya gue kasih di YouTube gue. Gue kasih. Supaya orang kalau ada yang price oriented customer, nyarinya nggak kemana-mana. Mereka nggak download di mana-mana, mereka nggak nyebar. Gue sediain nih di sini. Abis mereka ada di YouTube gue, kalau mereka mau geser ke value oriented customer, orang yang masih menimbang duit yang dikasih dengan value, gue ada digital download. Harganya antara 100, 150, 200, 300 ribu. Dibilang mahal? Enggak juga. Mahal mah tiket gue. 1 juta rupiah nonton gue. 300 ribu bisa nonton gue. Pojok banget. Yang tiket di store tuh 350 ribu ya, 300 ribu. Pojok banget. Jadi jauh gitu. Nah, gue mengelola itu. Gue ngelola semuanya. Ada funnel istilahnya. Pertama gratis, abis itu nanti jadi yang price oriented customer, senangnya gratisan. Abis itu gue geser jadi value oriented customer yang masih menimbang-nimbang antara duit yang dia kasih dengan benefit yang dia dapatkan. Abis itu dia geser lagi ke product oriented customer. Pokoknya pengennya harga yang termahal. Dan gue sering denger yang nonton YouTube ini, kalau lu termasuk yang gue ceritain, mohon cerita di kolom komentar. Banyak banget orang yang abis nonton gue di YouTube terus nanya, aduh gue sebel deh potongan-potongan gini, fullnya ada di mana sih? Jadi abis dia menikmati yang gratisan, lama-lama dia jengah sendiri. Gue pengen, oke deh, gue berani deh. Gue berapa sih harganya kalau untuk beli digital downloadnya? Geser tuh dia tuh, beli digital downloadnya. Dan banyak juga abis nonton digital downloadnya berkali-kali, dia bilang, lain kali Panji bikin show, gue harus beli. Akhirnya dari yang value oriented customer, dia geser ke product oriented customer. Orang yang sama bisa geser dari biasanya gratisan, tapi karena kita kelola, dia geser ke comika.id untuk beli produk versi murahnya kita. Lalu karena kita kelola, karena kita konsisten, dan karena produk kita mungkin bagus di mata dia, akhirnya dia bergeser sendiri menjadi product oriented customer. Pada detik seperti itu, kita udah berhasil mengalahkan pembajakan. Bahkan gue inget ya, comika.id itu minim sekali resiko pembajakannya, alhamdulillah sejauh ini. Tapi salah satunya adalah karena pricingnya. Dan selain pricingnya, karena di stand up ya, hubungan antara stand up comedian dengan penontonnya itu lekat sekali. Gue tuh cuma salah satu, yang lainnya juga seperti itu. Hubungan antara stand up comedian dengan penikmatnya tuh rada dekat. Mungkin karena jenis keseniannya membuka keintiman ya. Stand up comedian kan biasanya cerita tentang dirinya, dan penontonnya tuh biasanya segera ya
tersegerakan, terbentuk kedekatan dengan orangnya. Dan mungkin hubungan yang dekat, pertemanan yang tadi gue bilang, itu membuat mereka jadi cenderung nggak ngebajak. Pembajakan di Comikado tadi marak ketika gue punya ide untuk ngegratisin di masa pandemi. Jadi waktu pandemi masuk di bulan Maret, terus nggak ada TV, nggak ada sepak bola, nggak ada basket, bukan nggak ada TV maksud gue, nggak ada bioskop, nggak ada sepak bola, nggak ada basket, nggak ada apa-apa lah, nggak ada hiburan. Gue kepikiran untuk, gue pengen deh menghibur orang yang nggak bisa keluar rumah dengan ngasih digital download gue gratisan. Kan masih ada Bhinneka Tunggal Tawa, Mereka Dalam Bercanda, Mesaki Bangsaku, sama kalau gue nggak salah satunya lagi adalah Menemukan Indonesia. Niat gue tuh pengen gratisin. Udah nggak apa-apa deh, download aja. Tapi setelah anak-anak Comikado tadi diskusi segala macam, ada biaya bank yang mesti diberikan, ada biaya transaksi dengan menggunakan payment gateway. Akhirnya semurah-murahnya yang bisa gue kasih adalah Rp10.000. Dan itu yang download banyak banget, Rp10.000. Tapi setelah itu pembajakannya muncul marak di mana-mana. Persis seperti yang terjadi pada Story of Kale di bioskoponline.id. Kenapa? Karena ketika lu turunin harga lu, yang makan adalah orang-orang yang price oriented customer. Dan price oriented customer, kalau baca viral loop, ini punya kecenderungan untuk ngebagiin. Karena dia ngerasa, gua jadi hero nih. Ini gak ada hubungannya sama pendidikan. Lah kan gue bilang, gue dengerin MP3 bajakannya Glenn. Gue kuliah di ITB. Pintar gue ini. Tetap aja gue kayak gitu. Karena posisi gue dalam perniagaan ada di price oriented customer gitu. Bajakannya pada marah. Justru ketika dimurahin. Lu inget gak tuh si Netflix itu yang murah, Netflix murah, yang ada satu gue ngelihat untuk 2 tahun lu bayar tuh cuman berapa gitu, yang setelah gue hitung-hitung per bulannya itu 7.000. Ya itulah harga price oriented customer. Semakin lo kasih makan price oriented customer, ya semakin disikat sama mereka. Ini adalah kalangan yang nggak peduli dengan value dan nggak peduli dengan kualitas dari produk, pokoknya murah dan segratis mungkin. Membuka harga dengan 10.000 itu membuka price oriented customer berbondong-bondong. Orang-orang yang emang nggak peduli dengan value, pada nyikat, habis itu nyebar lagi. Makanya banyak harga di Comika tuh, baik itu comikacomedy.club, live show kami, show gua, digital download kami, emang nggak murah karena selain gue yang nggak bisa murah karena materi stand up gue yang bahaya, tapi karena itu untuk memastikan bahwa gue ada di atas ambang itu sejauh pengalaman gue untuk dari produk digital ya. Kalau lu pengen menghindari price oriented customer untuk deket-deket ke dagangan kita, itu price range-nya tuh di Indonesia 50.000 ke atas, Rp75.000 ke atas, itu tidak memancing price oriented customer. Itu ada di kalangan value oriented customer. Dan itu yang terjadi di Comikado.id. Nah, gua udah sering banget ngomongin ini di buku, di video, YouTube, di seminar, di workshop, banyak sekali. Dan ini sesuatu yang gua yakini. Kalau kita pengen mengalahkan pembajakan, kita fokus pada value yang diberikan oleh produk kita. Baik itu aduh gue lupa siapa yang bilang ini, tapi ada yang pernah bilang sama gue, slankers yang bener nggak akan beli bajakan. Slankers yang bener itu nabung untuk bisa beli yang asli. Itu kan berarti kan slankers itu ngelihat produk CD sebagai sesuatu yang punya value gitu. Dia tuh bukan cuman CD, dia tuh simbolisasi dari dukungan gitu. Nah itu kan berarti slangnya berhasil menanamkan value di benak slankersnya. Dan itu yang membuat mereka beli yang asli. Apakah slankers banyak yang beli bajakannya? Wih banyak. Tapi ini adalah price oriented customer-nya slankers. Orang-orang yang nggak kemakan sama value gitu. Ya beda gitu. Apakah nanti akan geser? Ya mungkin akan geser. Sama seperti gue geser juga gitu. Dan sekarang kalau misalkan
gara-gara yang 10.000 di Comika tadi, kalau misalnya ada yang bajakan, tetap gue sikat-sikatin. Walaupun gue tahu pembajakan nggak bisa dikalahkan, tetap gue sikat-sikatin. Dengan 2 alasan utama. Pertama, karena biasanya yang ngelapor pembajakan itu orang yang beli aslinya. Jadi gue hampir selalu setiap kali ada yang ngebajak, baik itu di YouTube, ataupun ada yang nyebarin gitu, yang lapor ke gue itu adalah orang yang menghargai karya gue. Karena mereka sebel. Orang yang beli digital download gue, itu nabungnya tuh, gue ceritain lagi deh, nabungnya tuh bukan main loh. Mereka nabungnya receh. Jadi mereka ada botol air mineral yang 1,5 liter, ditutup atasnya, ditaruh koin banyak banget, untuk kemudian suatu hari bisa beli digital download gue. Udah mah mereka berjuang untuk bisa beli, ada orang yang ngebajak, kesel mereka lapor ke gue harus ngebelain mereka. Yang pertama gue bela, ya harus mereka, orang-orang yang menghargai. Karena kalau misalnya gue nggak menghargai, kalau gue nggak nyikat pembajakan, ya gue nggak menghargai usaha mereka, ya gue sikat untuk mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan kenapa gue tetap sikat pembajakan adalah karena setiap kali gue kena kasus karena stand up gue, itu bukan karena video-video yang gue rilis di YouTube, kecuali yang kucing ya, itu juga saya tidak prediksi. Tapi biasanya karena bajakannya yang nyebar. Stand up gue itu, ya untuk yang udah beli asli digital download atau udah pernah nonton di show gue, tahu bahwa sungguh sangat banyak yang maut dari ucapan saya di stand up saya, sehingga gue emang nggak bisa membiarkan itu bersirkulasi gratis karena gue masih pengen stand up, gue nggak pengen di penjara. Jadi gue tetap sikat-sikatin. Kendati pun gue tahu pembajakan nggak akan pernah bisa dihentikan, pembajakan nggak pernah bisa hilang, pembajakan hanya bisa dikalahkan. Dan mengalahkan pembajakan bukan dengan strategi harga. Mengalahkan pembajakan bukan dengan murahin harga. Lu murahin harga, lu malah ngasih makan kalangan price oriented customer. Kalangan-kalangan yang selama ini mungkin gak akan masuk ke lu, malah jadi masuk, dan dia yang akan nyebarin. Cara mengalahkan pembajakan adalah bukan dengan nurunin harga, tapi naikin value, naikin nilai dari produk yang ada di kita. Di luar itu, gue habis ngobrol sama Angga tadi, bioskoponline.id itu sebenarnya ya, sesungguhnya sebuah persembahan. Makanya gue kasihan ngeliat Angga, sebuah persembahan. Lu ngeliat nggak film-film yang ada di bioskoponline.id? Itu film-film bagus, film-film yang mungkin nggak lama ada di bioskop, mungkin film festival dan nggak sempet ada di bioskop bahkan. Angga nyiapin itu untuk dikasih ke lu. Dan kalau kita pikir-pikir ya, produk-produk film-film itu, film-film kan itu film-filmnya level festival ya, ada film yang menang FFI juga. Kita bisa ngebayangin target marketnya. Ini bukan target market 10.000. Itu kalau misalkan si Angga Sasongko bikin bioskoponline.id, dia hargain 75.000, 100.000, disikat itu pasti. Tapi dia emang pengen memudahkan akses ini kepada sebanyaknya orang dengan diturunin 10.000 itu. Lu mesti tahu, kepercayaan Angga kepada masyarakat tinggi sekali. Dia tuh nggak butuh, lu nggak butuh bikin akun loh. Nggak ada subscription, nggak ada. Lu bayar aja, lu datang, lu bayar 10.000. Dia nggak narok penghalang, tembok-tembok menghalang. Kalau di Comika.id, lu harus bikin akun dulu. Itulah kenapa akhirnya saya juga bisa tahu siapa yang ngebajak. Tapi si Angga nggak bikin kayak gitu. Walaupun Angga juga, kalau dia sistemnya rada beda sama gue, setiap kali ada orang beli, ada unique code yang membuat ketika itu nyebar, Angga tahu itu nyebar dari siapa. Makanya Angga udah dapat namanya dan sudah diusut ke kepolisian. Saya juga lakukan itu. Itulah kenapa Comika punya lawyer untuk ngusut yang kayak gitu. Tapi si Angga Sasongko dan teman-teman yang bikin bioskop online itu tadi, ini pingin ngasih persembahan untuk orang-orang supaya bisa mengakses film-film dan dihargain murah. Niatnya Angga adalah supaya seluas mungkin bisa tahu adanya film seperti ini, dan itu gue percaya akan mendorong roda kreativitas. Kayak internet ya, itu kan salah satu yang membuat internet itu keren. Dia membuat informasi apapun jadi tersebar. Sejak ada internet, musik di Indonesia jauh lebih beragam daripada sebelumnya. Kenapa? Karena orang jadi terbuka wawasannya. Oh, ternyata musik bisa kayak gini ya. Oh, ternyata bisa ada kayak gini ya keseniannya. Karena makin terbuka dan egaliter, semua orang jadi tahu. Nah, bayangin kalau misalkan film-film kayak yang ditaruh di bioskoponline.id, lebih banyak orang yang tahu.
Sehingga lebih banyak orang terbuka wawasannya dan karya-karya yang terjadi di Indonesia jadi lebih luas dan lebih beragam. Itu niatnya, makanya dibikin murah sama dia. Udah mah dia baik, udah mah dia kasih penghargaan, udah mah dia murahin, tetap aja nggak dihargain. Karena itu resikonya, niat baiknya si Angga ternyata ya kayak laron aja, dia memancing orang-orang yang price oriented customer, dan price oriented customer ini ya susah. Paling benar, paling mentok yang bisa dilakukan adalah ya kita kelola. Untuk yang suka gratisan dan yang suka murah, ya udah kita yang kasih, nih kita kasih. Sehingga ketika mereka ready untuk siap untuk geser jadi value oriented customer, dia masuknya ke platform kita. Kayak orang kalau nonton gratisan di YouTube gue, pasti ketemu bumper comika.id, gue yang naruh di situ. Sehingga abis mereka nonton yang gratisan, bosen, atau di Spotify, nah itu juga tuh, gue naruh Spotify. Spotify kan relatif gratis ya. Stand up gue tuh pada di Spotify semua. Sehingga ketika mereka dapat gratisannya tapi cuma audio, terus mereka pengen, mereka nyari. Dan ketika mereka ready untuk geser dari price oriented customer ke value oriented customer, mereka udah ada di kanal kita. Dari YouTube gue, dari Spotify gue, digeser ke digital download gue. Setelah digital download gue, digeser ke show gue. Kita kelola. Bukan kita hilangkan, karena nggak mungkin. Bukan kita kesampingkan, karena mereka pasti ada. Kita kelola. Kita kelola untuk membuat mereka bergeser. Dan itulah gue rasa kenapa penonton stand up gue itu alhamdulillahnya sejauh ini ramai mulu. Termasuk kemarin show gue di Istora, walaupun akhirnya gue undur, tapi penjualan tiketnya itu mengagumkan. Kayak nggak lagi pandemi. Ya mungkin karena itu, karena kepercayaan. Karena gue selalu bilang hubungan gue dengan penikmat karya gue deket banget. Untuk orang yang pernah nonton Juru Bicara ya, secara langsung, harusnya inget gue hampir nangis di atas panggung, dan gue bilang, semoga hubungan lu dengan penikmat karya lu sedekat hubungan gue dengan penikmat karya gue. Kita tuh deket banget beneran dah. Dan itulah kenapa abis setiap kali show gue menyediakan diri untuk salaman. Ini ceritanya sudah diketahui sama orang yang nikmatin karya gue. Abis nonton show-nya Panji, pasti Panji mau foto-foto dan mau salaman. Gue terakhir tuh yang di JCC, show selesai jam 11, gue foto-foto selesai sampai jam 2:30. Lebih lama foto-fotonya daripada show-nya. Kenapa? Karena gue tahu mereka udah berjuang untuk bisa nonton gue. Gue pengen jabat tangan mereka. Dan hubungan antara gue dan penikmat karya gue adalah yang membangun kepercayaan. Kepercayaan itu yang membuat mereka jadi value oriented customer dan mungkin product oriented customer. Orang yang jadi nggak mau beli bajakan karena udah berteman, udah ngerasa kenal. Seperti gue akhirnya berhenti menikmati bajakannya Glenn karena gue temen, karena buat gue aneh aja menikmati bajakan dari temen gue. Dan temen bukan harus beneran temen. Temen itu maksudnya penikmat karya dengan pekaryanya deket hubungannya, sehingga jadi lebih bernilai hubungannya dan lebih ada nilai produknya. Dan meningkatkan nilai adalah cara untuk mengalahkan pembajakan, bukan menurunkan harganya. Ini topik yang gue suka, makanya gue gatal pengen ngomongin ini. Terima kasih banyak udah nonton, semoga ada manfaatnya. Silakan disebarluaskan kalau ada manfaatnya. Thank you, Goks. Sekali. Gue berak ngajak partisipasi aja. Gua pernah. Siapa yang Ini Widodo. Gua isep.